Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kalian dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya baiklah anak-anakku yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala, ya kita masih membahas tematik yaitu tema 6 yaitu tentang cita-citaku. Ya masih di subtema yang pertama dan sekarang kita akan masuk ke pembelajaran yang ketiga. Ya namun sebelum kita masuk ke pembelajaran yang lebih jauh, alangkah baiknya mari kita sama-sama berdoa. Kita memohon Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, berdoa mulai Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat dan luaskanlah pemahamanku. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pembelajaran yang ketiga ini ya kita akan membahas yaitu ada muatan pelajaran IPS, ada juga muatan pelajaran PKN dan ada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ya di sini di muatan pelajaran IPS kita sama-sama akan belajar itu menjelaskan hubungan antara kondisi lingkungan dan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Adapun di muatan pelajaran PKN, ya kita akan menjelaskan manfaat keragaman kegiatan dalam masyarakat. Dan di muatan pelajaran bahasa Indonesia, kita akan membahas yaitu mendeklamasikan dan menuliskan unsur-unsur puisi. Ya baiklah anak-anakku yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala, ya untuk mengefektifkan waktu mari kita sama-sama bahas satu persatu. Kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya aneka jenis tanaman pertanian. Kondisi tersebut menghasilkan produk pertanian yang berkualitas baik. Para petani menanam berbagai jenis tanaman di lahan garapannya dari mulai padi, buah-buahan, hingga sayur-sayuran. Di antara tanaman yang biasa petani tanam di antaranya ada padi, kemudian ada kunyit, ya sedangkan sayuran yang biasa dibudidayakan adalah ada wortel, kemudian ada brokoli dan ada juga kembang kol. Yaitulah beberapa tanaman dan sayuran yang dibudidayakan oleh petani di Indonesia. Tumbuh-tumbuhan tersebut dapat tumbuh subur jika dirawat dengan baik. Selain perawatan, tumbuhan juga memerlukan lingkungan yang sesuai sebagai tempat tumbuh kembangnya. Ya, baiklah. Mari kita akan bahas selanjutnya. Ya, di sini ada beberapa jenis lingkungan atau daerah tempat hidup tumbuhan. Di antaranya, ya di sini lingkungan dibagi menjadi dua. Ya, kita akan lihat. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ya, ada yang namanya lingkungan yaitu berupa dataran tinggi atau pegunungan dan ada juga lingkungan atau daerah berupa dataran rendah. Kedua daerah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Dataran tinggi memiliki udara yang dingin, sedangkan dataran rendah memiliki udara yang cenderung panas. Oleh karena itu, tumbuhan yang dibudidayakan di kedua tempat tersebut berbeda pula. Di antara buah-buahan yang cocok ditanam di dataran tinggi
adalah, ya di sini buahnya ada buah apel, buah pir, dan buah strawberry, ya. Sedangkan sayuran yang cocok ditanam di daerah dataran tinggi adalah, ya adanya wortel, buncis, kentang, kubis, dan selada. Ya, baiklah anakku yang dirahmati Subhanahu wa taala. Ya, kemudian buah-buahan yang cocok untuk ditanam di dataran rendah, ya antara lain ya ada mangga, jeruk, dan rambutan. Ya, sedangkan sayuran yang cocok untuk ditanam di dataran rendah adalah ya ada bayam, kangkung, terong, dan kacang panjang. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui, ya Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduk. Ya, sumber daya alam ya terbagi menjadi dua macam. Ya, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Ya, tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ya, kita dapat menghasilkan kembali tumbuhan dan hewan untuk dimanfaatkan. Tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian, ya, sedangkan hewan dapat dihasilkan atau diusahakan melalui usaha peternakan. Ya, sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tugasnya adalah isilah tabel berikut dengan sumber daya alam dan mata pencaharian penduduk yang sesuai dengan lingkungannya. Ya, silahkan kalian isi kolom-kolom berikut dengan sumber daya alam yang berada di daerah tersebut dan mata pencaharian penduduk yang sesuai dengan sumber daya alam tersebut. Mulai dari dataran tinggi, sumber daya alam apa yang ada di dataran tinggi, kemudian kira-kira apa mata pencahariannya. Ya, begitupun di dataran rendah dan pantai. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian materi selanjutnya, keragaman sumber daya alam lingkungan, pekerjaan, dan cita-cita memperkaya masyarakat Indonesia. Kini kalian sudah tahu bahwa keragaman itu membuat hidup kita semakin berwarna. Keindahan keragaman tersebut bisa kita tuangkan dalam puisi. Ya. Ayo kita membaca. Nah, sekarang mari kita baca puisi berikut ya yang berjudul yaitu Bangga Akan Bangsaku. Ya, kita sama-sama baca puisi yang berjudul Bangga Akan Bangsaku karya Astrid Widyastuti. Ya, bumi Indonesia luas terbentang, hamparan hijau ibu pertiwi. Tak puas-puas aku memandang pulau dan laut keindahan nan lestari. Beragam suku bangsa hidup di sana, beragam pula budayanya. Dengan perbedaan yang ada bersama membangun bangsa. Aku bangga akan bangsaku, aku terpesona akan kerukunannya, aku terharu akan kerjasamanya, aku tergerak akan kemuliaan perilaku. Mari bersama menjaga kerukunan bangsa, sebab kita itu sama, bangsa Indonesia. Nah, baiklah anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Setelah kalian membaca puisi tersebut, ya sekarang waktunya latihan kembali. Ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya, silakan kalian jawab pertanyaan berdasarkan teks puisi yang sudah kita tadi sama-sama bacakan. Ya, pertama, apa judul puisi tersebut dan siapa pengarangnya? Pertanyaan kedua, menurutmu apakah isi puisi tersebut? Pertanyaan ketiga, berapa jumlah bait dalam puisi tersebut? Pertanyaan keempat, berapa jumlah baris di setiap baitnya? Dan pertanyaan kelima, tentukanlah rima setiap bait pada puisi tersebut. Ya, selamat mengerjakan. Ya baiklah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin saja materi Ustadz di pertemuan kali ini, yaitu di pembelajaran yang ketiga. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kalian bisa mengambil faedah dari apa yang telah tadi Ustadz sampaikan. Ya, kurangnya mohon maaf, barang ada kekurangan atau kehilapan ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Ya, mari kita sama-sama tutup pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.